Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar Rangkuti dengan NIM 12105111166. Kali ini saya ingin mempresentasikan proyek UAS untuk praktikum sistem basis data saya, yaitu membangun database penjualan sembako toko ucok. Pendahuluannya, seiring dengan perkembangan zaman, pengguna teknologi semakin diperlukan untuk berbagai kalangan dengan berbagai tujuan. Salah satu tujuan penggunaan teknologi yang sering digunakan pada saat ini yaitu penyimpanan data yang terorganisir, efisien, dan mudah dioperasikan. Karena hal itu, penggunaan sistem basis data menjadi sangat relevan. Dalam berbagai organisasi dan perusahaan, data menjadi salah satu aset yang sangat berharga. Dengan adanya sistem basis data, data dapat disimpan secara terstruktur dan terorganisir, sehingga memudahkan akses untuk mengolah data. Sistem basis data juga memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian, pembaruan, dan penghapusan data dengan mudah melalui antarmuka yang intuitif. Tujuan dibuatnya sistem basis data ini untuk menyimpan dan merekam data yang masuk dan keluar melalui database, dan mengelola data-data agar tersusun secara terstruktur dengan model data yang terdefinisi dengan baik dan efisien. Untuk proses bisnisnya dapat terjadi ketika transaksi antar pembeli dan produk. Di dalam produk terdapat hubungan antara produk dan kategori, dan di dalam kegiatan transaksi terdapat pula hubungan terhadap pembeli dan metode pembayarannya. Untuk perancangan database-nya dapat dilihat rancangan RD-nya seperti berikut. Untuk produk itu memiliki kategori, di mana ID kategori produk itu diambil dari ID kategori yang ada di entitas kategori, dan transaksi itu dilakukan untuk mendapatkan produk. Yang melakukan transaksi itu adalah pembeli, dan untuk melakukan transaksi itu dapat melalui beberapa metode pembayaran. Untuk mapping ERD-nya dapat dilihat untuk lebih jelas relasi antar tabelnya. Untuk ID kategori dari kategori menyambung ke ID kategori yang ada di produk, dan ID produk itu menyambung ada di transaction. ID pembeli dari buyer menyambung ke transaction juga, dan ID pembayaran dari payment juga menyambung ke transaction juga. Selanjutnya ada yang pertama itu function date string match. Untuk date-nya sendiri saya menggunakan select date div sure date untuk waktu transaksinya sebagai nama tabelnya hari sejak pembelian dari tabel transaksi, di mana ID transaksinya itu 4, dan hasilnya menunjukkan untuk transaksi keempat itu hari sejak pembeliannya itu hari 113 hari. Selanjutnya koalese, ada isnul, ada greatest list. Untuk yang pertamanya itu ada koalese, di mana dengan menggunakan koalese itu sebelumnya itu yang nulnya itu bakal kita ubah menjadi kosong dengan select ID produk, nama, koalese, stok, kosong, from product. Untuk kosongnya ini bisa diubah menjadi kata-kata lain yang pastinya ntar nul itu bakal berubah menjadi kosong. Untuk selanjutnya ada log table. Untuk log table ini dilakukan untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh connection ID lainnya. Untuk log read, saya melakukan log table by read, dan lalu untuk permulaan saya select from buyer untuk melihat isi-isi bayarnya, lalu saya insert. Karena tadi ada log table by read, table transaction-nya was not locked with log tables, kan oleh karena itu tidak dapat dilakukan insert kepada tabel buyer ini sebelum dilakukan unlock table. Jika dilakukan unlock table, insert yang sebelumnya itu juga tidak akan masuk. Yang selanjutnya adalah rollback. Untuk rollback terdiri dari rollback, commit, dan save point, yang merupakan sintaks untuk melakukan undo pada MySQL. Diawali dengan set auto commit sampai dengan 0 untuk menonaktifkan auto commit, dilanjutkan dengan commit untuk meng-save, hapus atau masukkan values. Jika ingin kembali ke awal lagi, kita dapat melakukan command rollback. Dan juga ada save point yang bisa kita pasang untuk kembali ke tempat save point tersebut. Untuk contoh commit, pertama awal-awal kita set auto commit 0, lalu kita lakukan update set stock 0 where stock kurang dari 20, very okay, 5 rows affected. Dan seperti dapat dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5 stok yang 0 berubah menjadi 0,
Lalu kita lakukan rollback, dan hasilnya itu stok yang tadi nol berubah menjadi angka lagi, karena sebelum itu kita rollback saja, tidak commit, makanya tidak save. Selanjutnya ada storage procedure 1. Prosedurnya kita lakukan delimiter dulu, lalu create procedure stok barang, begin, dan isinya select nama, stock from product, lalu kita end, query oke. Lalu kita coba call stok barang. Setelah di call, yang keluar adalah nama dan stok yang berasal dari tabel produk. Untuk function ini untuk mempermudah suatu komen dengan membuatnya menjadi function. Dari contoh tadi kita dapat lakukan select nama dan stok dari tabel produk untuk melihat jumlah produknya tanpa harus membuat select nama, itu lagi, tinggal kita call saja. Selanjutnya adalah storage procedure 2, yaitu if. Untuk contoh if then kita lakukan delimiter dulu, lalu create procedure check stock product in product ID int, lalu begin, declare stock int, select stock into stock from product where ID product sama dengan product ID. If stock more than 0, then select concat product dengan ID, product ID, tersedia as message. Else select concat product dengan ID, product ID, sedang habis as message. And if, lalu kita end. Setelah itu query oke, kita coba call check stock produk 1. Berarti kita melakukan produk ID 1 dan ID produk 1 itu sedang tersedia. Di dalam penggunaan if then itu suatu kegiatan akan terjadi apabila kondisi telah terpenuhi. Untuk contoh ini, kondisi yang dicek, jika stok lebih dari 0 maka muncul pesan produk tersedia, dan jika stok kurang dari 0 maka akan muncul produk sedang habis. Selanjutnya adalah storage procedure 3. Untuk contoh loop itu kita buat delimiter, lalu create procedure lihat nama pembeli loop, begin. Pertama declare i sebagai int, declare n sebagai int, dan declare nama pembeli sebagai varchar dengan total index 50. Lalu kita select count bintang atau kali into n from transaction, set i sama dengan 1, while i kurang dari sama dengan n, do select buyer nama into nama pembeli from transaction, inner join buyer on transaction ID pembeli sama dengan buyer ID pembeli, where transaction ID transaksi sama dengan i. If nama pembeli is not null, then select concat ID transaksi (2), i, nama pelanggan (2), nama pembeli, as pelanggan toko. And if set i sama dengan i plus 1, and while and untuk misalkan untuk kita call lihat nama pembeli loop, maka akan keluarnya pelanggan toko sesuai ID transaksi yang tersedia. Untuk ID transaksi 1 nama pelanggan Zulfikar, ID transaksi 2 nama pelanggan Zulfatli, ID transaksi 3 nama Iqbal, ID transaksi 4 sama dengan Zulfikar, dan seterusnya. Loop ini merupakan cara untuk mengulang suatu bagian dalam sintaks jika sampai kondisinya terpenuhi, dan akan menyudahkan pengulangan. Di dalam kode ini terdapat perulangan dengan nama loop. Loop akan terus mengulang hingga i sama dengan n dengan isi kode, yaitu set i sama dengan i plus 1. Output terlihat ketika sudah memanggil prosedur. Ada repeat dan ada while juga. Selanjutnya adalah storage procedure, yaitu untuk programnya delimiter, create function hitung penjualan produk dengan tanggal awal date dan tanggal akhir date, returns int, deterministic, begin, declare total penjualan int, kita select sum jumlah into total penjualan from transaction, where waktu transaksi between tanggal awal dan tanggal akhir, di antara tanggal awal dan tanggal akhir, lalu kita return total penjualan dan end. Untuk program storage function yang ini, kita akan melakukan hitung penjualan produk dari tahun 2022 bulan 1 tanggal 1 sampai 2022 bulan 12 tanggal 31 S sebagai nama total produk laku di tahun 2022. Kita call, kita jalankan, lalu keluar tabel total produk laku di tahun 2022 itu ada 15 produk.
Dan kita coba dengan contoh di tahun 2023 awal tahun sampai akhir tahun. AS total produk laku di tahun 2023, keluarnya total produk laku di tahun 2023 sebanyak 141. Selanjutnya ada trigger. Yang pertama, kondisi tabel saat dibuat trigger seperti ini. Select from transaction, ada 13 ID transaksi, dan kita coba create table transaction. Lalu coba kita buat triggernya, delimiter, create trigger, hitung total bayar, before insert on transaction, for each row log begin, declare tot bayar int, lalu declare tot jum bayar int, lalu kita select total bayar into tot bayar from transaction total bayar yang ini menjadi tot bayar untuk triggernya, lalu select sum total bayar into tot jum bayar from transaction. If tot bayar kurang dari 0, then update transaction total, set total bayar sama dengan total bayar plus new total bayar, else insert into transaction total bayar values tot jum bayar plus new total bayar, and if dan end. Lalu kita lakukan insert into transaction values, ID 15, tanggalnya sekian untuk ID pembeli 1, ID produk 20, jumlah ID metode ID pembayaran 3, jumlahnya 40, dan harga jumlah bayarnya 120.000. Query oke. Lalu kita coba select from transaction, muncul yang 15 tadi. 15 ID pembeli 1, ID produk 20, ID pembayaran 3, jumlah 40, dan total bayarnya 120.000. Untuk hasil kodenya seperti ini. Setelah kita insert yang transaction ID 15, jika kita select sum total bayar from transaction, maka akan menghasilkan 699.000, yaitu total bayar dari ID 1 sampai ID 15. Dan jika kita melakukan select from transaction total, maka akan mengeluarkan isinya 579.000, yaitu hasil dari 1 sampai 14, dan 699.000 ID, yaitu setelah ditambahkan ID ke-15. Yang selanjutnya ada trigger tingkat lanjut. Untuk trigger before update-nya kita coba delimiter, create table, log harga produk. Isinya ada ID log, int auto increment primary key, ID produk int, harga lama int, harga baru int, waktu perubahan timestamp default, current timestamp, tutup kurung titik 2, tutup kurung titik koma, query oke. Lalu kita coba deskripsi log harga produknya, yaitu seperti berikut: ID log int 11, not null, primary key, dan auto increment, ID produk int 11, harga lama int 11, harga baru int 11, dan waktu perubahannya timestamp, current timestamp. Lalu jika kita select masih empty set karena baru saja dibuat. Dan selanjutnya kita coba mau tes ID produknya. Kita coba ID produk, nama, harga, from product, where ID produk sama dengan 5. Untuk ID produk 5 itu ada produk Sampurna Kretek dengan harga 15.000. Sebelum itu kita kan tadi masih empty set. Jika kita lakukan update produk set harga, di contoh ini set harga sama dengan 16.000, where ID produk sama dengan 5. Query oke, one row affected. Lalu kita coba select ID produk, nama, harga, from product, where ID produk sama dengan 5. Sudah berubah yang sebelumnya 15.000 menjadi 16.000. Jika kita select from log harga produk lagi, maka akan terisi ID log 1, ID produknya 5, harga lama 15.000, harga barunya 16.000, dan ada waktu perubahannya di kapan terjadi. Selanjutnya yaitu administration. Untuk membuat user, kita dapat melakukan create user dengan nama Zulfikar Ray at localhost, identified by passwordnya Zulfikar. Query oke. Dan kita coba select user from MySQL user. Muncul beberapa user yang terdapat di perangkat ini seperti root, Adrizo, PMA, root, Zulfikar, dan Zulfikar Ray. Untuk membuat akun itu kita melakukan create user dan dapat mengeceknya dengan select user. Selanjutnya ada index.
Untuk indeks itu kita melakukan create index dengan nama IDX produk on product, dari tabel produk yang diambilnya nama. Query oke, lalu kita show indexes from product, muncul ada dengan nama key name primary, ada nama FK produk, ID kategori, dan IDX produk. Untuk membuat indeks itu kita melakukannya hanya seperti create index, lalu nama indeksnya, on tabel apa, dan isi tabel apa yang kita ingin buatkan indeks. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.